Lumpuknya sing ajur-ajur. Niku seneng ajur niku timilan. Pak Yanto, tapi sing jenggote ya. Kan sendenan. Mohon perhatian kepada bapak-bapak serta ibu-ibu yang pada malam hari ini sudah hadir. Pengajian pada malam hari ini segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati inggih menika panjenenganipun Bapak Ustaz Ahmad Samanan SPD NKPD yang pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Pada posisi ini pun persis di tengah mereka, tengah-tengah bapak-bapak ibu-ibu, pas di tengah-tengah mereka. Kepada yang kami hormati seluruh jamaah, bapak-bapak ranting Muhammadiyah, bapak-bapak keluarga besar Masjid Agung Al-Falah, ibu-ibu ranting Aisyah Kalsari, beserta bapak serta ibu para undangan yang pada malam hari ini bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Tidak ada sesuatu hal yang istimewa pada malam hari ini kecuali yang pertama adalah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena nikmat serta karunia-Nya yang berupa kesehatan dan kesempatan yang masih bisa kita rasakan sehingga kita mampu memenuhi undangan pada malam hari ini dalam kondisi yang terbaik. Salam serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang diridhai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefektifkan waktu pada kesempatan malam hari ini
susunan acara halal bihalal pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah Tegalsari pada malam hari ini, yaitu Sabtu malam Ahad 27 April 2024 yang bertempat di rumah Bapak Surati sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Dirangkai acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dirangkai acara yang berikutnya Mau'izatul Hasanah. Acara yang keempat doa, kemudian ramah tamah dan penutup. Agar acara pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah dan tiada arah yang melintang, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki rangkaian acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Erifani Ahmad pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang memperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang memperolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah juga saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka itulah yang orang-orang yang zalim. Ya ayyuhal
واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah juga ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu pasti merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca maupun kita yang turut mendengarkan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan rangkaian acara yang ketiga, yaitu wakil matur dari Sahibul Bait Bapak Suradi sekeluarga, yang pertama mengucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Sebuah kehormatan yang luar biasa jenengan menghadiri undangan pada malam hari ini. Yang kedua, permohonan maaf apabila dalam penyambutan, dalam penempatan yang terbatas seperti ini, maupun ada sesuatu hidangan yang kurang berkenan nantinya di para hadirin semuanya, atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua pada malam hari ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan acara yang ketiga, Mau'idatul Hasanah, yaitu hikmah halal bihalal, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Samanan SPD MKPD sekaligus doa pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu hadirin jamaah pengajian Ranting Tegal Sari, Muhammadiyah dan Aisyah gabung jadi satu. Insya Allah baru pertama kali ini Pak Solihin saya ngisi pengajian di Ranting Tegal Sari. Ranting yang lain sampai Waleh masih boleh. Karanganyar itu sebulan sekali, minggu kelima. Sumberjo sebenarnya mintanya hari ini. Dikian Pak Samrodi teleponi. Termasuk panti asuhan As-Sofyan hari ini juga halal biala. Nah baru kemarin nebelnya kalah karo Pak Samrodi. Kalah dikit-dikitan. Ini mau badan laris karena berbobot. Mergo wangi lemu jadi berbobot. Datang sekolahan sering disebut dengan guru besar. Mergo ngentek-ngentek kain. Masih dalam suasana Idul Fitri. Jajanin tasih. Jajan rioyo. Niki sing anyar-anyar kata sih. Kalau zaman dulu itu rioyo seminggu mesti jajani wis entek. Sekarang tidak. Karena banyak yang berkunjung hanya lewat WA. Ngerti ngono lah tatokno pulsa rasa kono jajan. Kayak sekarang orang berkunjung silaturahim itu jarang. Kira-kira 10 tahun ke depan orang mudik itu udah ada. Karena cukup lewat WA, timbangannya sek-sekan yang itu WA wae. Dalam suasana Idul Fitri atau sering orang Jawa menyebutnya halal bihalal, kalau Muhammadiyah sering mengistilahkan sawalan. Bukan sawalan tapi sawalan. Nek sawal covernya bantal. Di sawal. Cover bantal kenapa ini sawal nggih. Wonten siyen tangga kula niku laire teng dhuwur bantal jenenge Pak Sawal. Mergo laire dhuwur bantal. Sawal itu artinya peningkatan. Peningkatan. Maka ayat yang populer yang sering dibahas dan direfleksi itu adalah pertama surat yang saya bacakan Al-Hujurat ayat 10 kalau tidak salah. Yang kedua yang populer itu adalah Ali Imran 133, 134 dan 135. Wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian, bahasanya Mbah Jen, ceket to awakmu golek ampunane Gusti Allah. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah wa jannah, dan mendapatkan surganya. Dengan kan percaya oleh enten swarga, karena belum ada orang yang bercerita tentang surga karena dia telah melihat surga. Mergo ora ana wong mati munggah swarga terus balik meneh donya. Dan kita meyakini kebenaran adanya surga itu karena tertulis di dalam Al-Qur'an. Dan salah satu syaratnya orang bertakwa itu harus mempercayai atau mengimani kebenaran Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raib. Jadi keyakinan kita itu harus mengatakan bahwa tidak ada satupun kata, tidak ada satupun pernyataan di dalam Al-Quran itu yang salah. Semuanya benar. Ono Pak sing gak cocok. Quran kok membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu. Niku kula mboten cocok. Sing gak cocok niku sanes Qur'ane sampeyan sing gak cocok. Itu pun mensyaratkan toh, Bapak kesenengan aku ngomong ngono ini. Mensyaratkan kalau bisa berbuat adil. Aku yang delok wong-wong ya Pak Matiman, Pak Yanto masih tua tuh, Pak Soleh, tak kira iso adil. Tak kira iso. Tak iso adil. Tak kira iso adil. Tak bisa. Para istri Nabi itu loh banyak yang cemburu. Ya, ketika Nabi bercerita tentang Khadijah, itu Siti Aisyah itu cemburu, walaupun Siti Khadijah sudah meninggal. Nah itulah model dan watak perempuan cemburu. Ngoten iki. Ngoten kowe. Busira pun busira. Lek Pak Solikin gonceng wong wedok niku kira-kira busira cemburu ora? Mesti kewengker nang omah. Mesti kewengker. Jadi kita disuruh untuk segera mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya. Ya, kita beriman terhadap adanya surga, beriman terhadap sesuatu yang gaib. Salah satunya yang gaib itu adalah surga. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luasnya surga itu di dalam Al-Quran ini diceritakan, deskripsikan luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini diisi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu tidak penuh. Masih ditambahi dengan luasnya langit. Maka surga itu sangat luas. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan kabeh kok njaluk mlebu swarga apa ya sedeng swargane. Kan ada orang dagel begitu. Aku tak ning rokok wae akeh kancane. Itu jajalan. Nah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat berikutnya itu menceritakan atau menjelaskan tentang ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Bahasa kerennya indikator orang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu,
di awal Ramadan kula panjenengan kan diperintahake karo Gusti Allah kengken nglampahi ibadah siam kaya dene ingkang sampun diwajibaken marang tiyang-tiyang sadereng kula panjenengan. Artinya sebelum Nabi Muhammad itu nabi-nabi sebelumnya itu umatnya juga diwajibkan berpuasa. Cara posone seperti apa kita tidak begitu tahu dan tidak perlu tahu, karena aturannya beda. Konon zaman Nabi itu awal-awalnya puasa itu mulai Isya sampai Isya 24. Terus ada kejadian ada yang meninggal dunia gara-gara puasa. Karena memang takaran kekuatan manusia tidak makan itu bisa tetap sehat itu. Nabi itu dulu menceritakan tentang puasa ya tadi ya. Pada zaman itu puasa mulai Isya sampai terus ono sing mati. Akhirnya aturan puasa dirubah. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Mulane lek ana wong poso ngebeleng mutih sampai 40 dino itu bukan ajaran Islam. Menyalahi sunnatullah. Iku mesti khususnya kelep. Mergo gak klebon apa belas. Lakoni pengen duwe ilmu kebal. Poso 40 dino sampai khususnya kelep. Nah, kita diwajibkan puasa dengan aturan yang sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan kekuatan manusia, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yosef sehat kabeh. Bahkan di Jenggala itu kan lapangan Tendana itu poso-poso loh turnamen. Dan ternyata pemainnya itu sebagian besar puasa. Buktinya tidak ada setengah mainan turun minum, nggak ada. Masih ogoh bios kafe. Uji mental. Puasa itu yang diwajibkan pada kita pada Al-Baqarah 183 itu kan tujuannya adalah la'allakum. Tujuan puasa sudah jelas dinyatakan la'allakum. Nah sekarang setelah akhir puasa atau puasa sudah selesai, apakah puasa yang kita lakukan itu sudah tercapai atau belum? Sampai nomor dereng. Untuk mengetahui tercapai atau belum, jawabannya di Ali Imran 134 yang saya ceritakan tadi, uiddat lil muttaqin. Ayat berikutnya mengatakan, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Bapak Ibu, ciri pertama orang bertakwa. Atau kalau boleh saya jelaskan lagi itu indikator
orang yang puasanya berhasil untuk mendapatkan takwa itu. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Wong sing gelem nginfakake hartane baik di kala lapang maupun di kala sepi. Panen utawa musim tandur pancet ini. Sing pegawe tanggal muda, tanggal tua tetep ini. Sing dagang musim rame, musim sepi tetep ini. Itu ciri yang pertama orang bertakwa. Kalau Kanjeng Sunan gambarake wong sing gelem infak itu dengan istilahnya adalah luberan. Luberan. Makanya lek bar riyoyo atau riyoyo oleh seminggu ono riyoyo sing diarani riyoyo kupat. Golek ono hadis ning pitung hadis kitab napa wae riyoyo kupat ora ono. Nggih. Mboten enten. Teng Mekah mboten enten kupat. Juga enek Pak nek kono gak ono wit klopo. Nek masalah wit klopo lek diimpor teko Tegasari kan iso. Janure. Mboten enten Pak sing saged enam. Lah di bulan TKW teko Tegasari gawa krono dadi. Bukan persoalan itu. Tapi kupat itu pada saat itu Kanjeng Wali Songo jelasake tentang yang empat ini sesungguhnya. Jadi kupat ini jadikan media untuk menjelaskan indikator orang yang bertakwa. Di alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra itu diterjemahkan sebagai luberan. Makanya kupat itu maksudnya kan ngelakoni barang papat nomor 1 luberan. Al-Quran mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra gelem wewean, gelem infak baik di kala lapang maupun di kala Sempit. bahasa Jawanya luberan. Ini bahasa Jawa itu paling simpel dan paling gampang dimengerti. Aku tidak mau, bahasa Jawanya gampang. Moh. Singkat saja. Aku tidak tahu apa bahasanya. Mbuh. Gampang wong Jawa. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra luberan. Makanya riyoyo wong Indonesia bagian Tegalsari khususnya ponaan, putu, anak, tonggo, cah cilik-cilik bodoh dibayi sah. Enten sing dereng wesangu. Berarti burung nglakoni luber. Luberan yang berikutnya tentunya Bapak dan Ibu kalau warga muda insya Allah sudah melaksanakan misalkan baksos, cari saudara-saudara kita yang kurang beruntung didatangi. Karena kebutuhan hari raya bukan hanya beras. Yang beras sudah di cover dengan zakat fitrah. Daging goreng gendang no? Goreng rengginang no? Minyak goreng. Tambahi baksos dengan minyak goreng tok sing digoreng gak enak. Diwai kerupuk dan lain sebagainya yang membatalkan puasa. Kan gitu, itu namanya luber. Termasuk Bapak dan Ibu khususnya bagi kita semuanya yang jadi pimpinan. Dengan lekang masjid itu, dengan sawah, sesekali dengan itu sok akhir, inceng-inceng. Sopo sing lambine elek. Sopo sing sarunge seminggu lho gak salin. Songkok sampai rupane soklat. Padahal itu kok mboten enten soklat. Wonten ireng. Saking seringe digawe mergo gak ono gantine. Lek kula kuwata sapa. Iki Joko karyanya saking Jogja.
Gitu ya. Itu makna dari alladzina yunfiquna fis-sarra wal kadhiminal ghaidh. Ciri kedua orang yang berhasil puasanya itu wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarahnya dikala di depannya terdapat banyak macam problema. Wong gak nesu mergo gak ono masalah itu biasa. Tapi ketika di hadapannya banyak problem, di rumahnya ada problem, tempat kerja ada problem, di tengah masyarakat ada problem, di organisasi ada problem, di pengajian ada problem. Kok gak nesu? Bisa mengendalikan emosi, maka orang ini termasuk orang yang berhasil puasa. Nah ini kalau Kanjeng Wali ada lebaran, ada lebaran. Lebar atau lebar, jembar dadane gak kesuwen. Ada problem guya. Saya ini bukan karena mengagung-agungkan Orde Baru tidak, tapi pemimpin yang paling saya suka itu yaitu Mbah Harto. Dikala di depannya banyak problem, dicaci maki dan seterusnya sampai istrinya mati, Pak Harto tetap tersenyum. Tersenyum. Smiling General. Gitu. Nampaknya agak sulit mencari figur seperti itu ya. Tetap senyum. Lebaran, jembar dada, ada problem. Wal afina anin nas. Ciri yang ketiga, orang yang berhasil puasanya itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Nah, kalau dalam bahasa Kanjeng Wali, dalam istilah kupatan namanya leburan, ngelebur dosa, gelem memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang lain meminta maaf, kita sudah memberi maaf. Karena ketika di dalam hati kita itu ada dendam, turun betul pengen, mangan betul itu, masio sate, betul ya. Coba di dalam hati kita itu ada dendam kepada orang lain. Kita punya musuh saja. Satu musuh itu sudah terlalu banyak. Tidak enak punya musuh. Kemana-mana merasa khawatir, merasa terancam. Terancam itu sini timun dijajah itu. Terancam. Lebur. Jadi wal afina anin nas, gelem nyepuro marang kesalahane kanca tangga. Karena setiap di antara kita ini pasti punya kesalahan. Apakah orang yang salah itu bukan orang yang baik? Baik. Buktinya ayat berikutnya menjelaskan. Di ayat tadi yang ke-134 ini kan ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku remen marang yang ingkang sae. Nah, kemudian 135 dilanjutkan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfar. Yang keempat cirinya orang takwa itu orang yang berhasil puasanya itu orang yang berbuat salah dan mendolimi dirinya. Berarti kan kita ini boleh kan salah.
Cuman persoalannya ketika salah harus bagaimana? Zakarullah, segera ingat kepada wong salah, kemudian dan eling marang Gusti Allah, eling marang salahe, sadar karo salah. Wastaghfiru, dan segera mohon. Cirinya orang salah kemudian sadar kalau dia salah itu ya minta ampun, beristighfar. Nah, mergo istighfar itu kemudian lah dia dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, jadilah orang yang tidak punya dosa, bersih, kosong-kosong, yang dalam istilah wali tadi, dalam istilah perempatan namanya laburan. Wong kaya dene omah sing mari dicet. Makane lek riyo iki jane sunahe ngecet omah. Omahe kadung di keramik Pak wa dicet. Maksudnya ngecat omah bukan rumahnya dicet dilabur dengan berbagai merek, tidak. Jenengan sedaya dilabur. Artinya kesalahannya dihapus, ya, maka disebut dengan laburan. Kalau saya sebagai pegawai tentunya saya tambahin lagi liburan. Liburan. Prei. Nah, sing pensiunan itu prei terus. Gak pernah ada liburan, libur terus. Nah itu cirinya orang bertakwa. Kalau 4 ciri ini sudah ada pada diri kita, menunjukkan, membuktikan bahwa puasa kita berhasil. Lupa tahun ini wis berhasil Pak, kok kon poso meneh. Sawal artinya peningkatan. Lek tahun biyen sampean infake mung 1000, saiki 2000. Misalkan lek yen 50 yo 51 saiki tambah. Kok titik men mudah ya. Nah itu kalau kita masih dalam keadaan yang belum sadar dengan alladzina yunfikuna fis-sarrat ini, menandakan bahwa puasa kita masih belum berhasil. Sumben poso meneh Pak urung hasil. Dalam istilah pendidikan namanya remedi, diulang kembali. Masuk remedi terus. Ya kalau puasa yang akan datang kita masih diberi kesempatan. Kalau tidak, maka dalam surah Al-Baqarah 183 tadi itu kan endingnya la'allakum tattaqun. Katanya para ahli tafsir, kalau ada kata la'ala, ketakwaan yang sebenarnya itu akan jenengan peroleh jika puasa itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kosong-kosongan juga dapat la'alakum tattaqun. Nah, bagaimana puasa yang sungguh-sungguh? Insya Allah panjenengan beliau sampun pirsa. Ini ayat yang pertama tentang halal bihalal, biasanya ini yang dibaca. Boleh kata wacane kurang lengkap, tidak afdal halal bihalal. Yang kedua Al-Hujurat ayat 10 tadi yang di depan saya baca, innamal mu'minuna ikhwan. Sak temene wong mukmin siji karo mukmin liyane iku adalah seduluran. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Di kula panjenengan ini walaupun berbeda nasab, tapi kalau ditarik sampai nomor 1 itu ya kita itu satu nasab, Bani Adam. Sumben dia nono reuni ning Padang Marsar, reuni Bani Adam. Bubar kabeh Padang Marsar. Kita semuanya saudara yang seiman. Nah, bagaimana saudara yang seiman itu? Nabi mencontohkan
persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan semisal tubuh. Kaya dene saawak kujur ini, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Apa sih maksudnya ini? Andai kata atau misalnya satu bagian tubuh ini terluka, sing Pak Tukang misalkan Pak Duduk keliru, sing dituduh pakane tambah drijine. Jarem to. Jan keduduk sing bengok drijine napa lambene? Lambe. Jarem loro kabeh. Kemudian ke dokter dikasih obat, yang minum tangannya, yang memasukkan tangan, yang berangkat ke dokter kakinya. Artinya bahwa ketika dalam persaudaraan satu bulan ini ada satu saja yang sakit, semuanya merasakan sakit. Dan merasakan sakit itu semuanya ikut berpartisipasi untuk menyembuhkan. Loro mripat, sing netes ini mripat, mosok netes dhewe, tangannya sama dengan kita. Ada satu anggota di antara kita sakit, semuanya merasa ikut berbela sungkawa. Bodho ngedani, ndongake, ya. Gak sampo buah-buahan, sing mangan buah-buahan itu sing nunggoni duduk sing loro. Biasanya kan ada mati. Udah ngomong bawa sembuh barang. Wong loro tipis kan tahu sisa lomboke. Mungkin racun sing loro ya apa? Iku jelas nuwai panganan sing nunggoni. Duduk sing loro. Dan orang yang sakit itu doanya mujarab. Makanya kalau ada orang sakit, mintalah doa kepada yang sakit. Sakno Pak wong loro kon ndonga suwi-suwi. Doanya orang sakit enggak usah ngenteni doa Allah, enggak usah. Mbak Yu, kula lan sederekan badhe waktu. Dijing wancine pengaosan Aisyah teng Tegasari kali bapak-bapak teng griyane Pak Suradi. Oh gitu. Sampai dongane yo pengajiane lancar. Mesti langsung Allah kan enggak usah. Mantuk tok niku lho, Mas. Dongane ora cukup mantuk. Nggih. Amin. Kan dawuhane wong dongane apa wong loro jalukan itu. Orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara. Apa perintahnya Al-Qur'an? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka di antara orang-orang mukmin itu semuanya harus diislah, dirukunkan. Kudu rukun. Pak, aku tahu tukaran. Siapa yang tidak pernah bertengkar? Pak Solihin sama Bu Sirip berapa kali bertengkar? Alah, serah kena dihitung. Loh iya, betul. Dalam satu rumah tangga ini, ada pilih-pilihannya DP. Betina petuk, saudaranya sudah sama-sama tahu, rahasianya sudah sama-sama tahu. Kok sih tukaran? Artinya setiap orang itu pasti ada perbedaan, yang perbedaan itu kalau tidak diatur dengan baik berpotensi terjadi percekcokan. Saya ini pernah ngisi walimahan manten baru. Walimahan kan manten anyar, kayak manten lawas. Tapi manten baru itu sudah 1 minggu baru, 1 bulan baru walimahan, karena cutinya cuma 2 hari, datang ijab, kemudian berangkat keluar Jawa, istrinya dibawa berbulan madu di Pulau Kalimantan. Sebulan berikutnya dia dapat cuti 15 hari, kemudian mengadakan walimahan, saya diundang. Sebelum saya ceramah, saya tanya, Mas sampean rabi oleh sakulan berbulan madu di Kalimantan, pengen piro sampean tukaran? Manten nanya, wis tukaran, dah neo sing manten nanya, sing sweet 17,
Sampai lo swida, kode swida, lapeng bulan balik. Fa'aslihu baina akhwaikum. Rukunkan di antara mereka. Kalau rukunnya benar-benar rukun dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, dalam rangka takut kepada Allah, maka Allah serukan lagi pada kita. Wattaqullah. Artinya apa ya? Rukun kita dengan saudara-saudara seiman itu bagian dari takwa. Maka ciri yang kelima sesungguhnya kalau kita ingin mengetahui puasa kita berhasil, rukun karo dulure, rukun karo kancane, rukun karo keluarga. Apa sih yang menyebabkan kita tidak rukun itu sesungguhnya? Nomor siji, harta benda. Dulur tuwek karo dulur nom iso pecah gak aku dulur goro-goro rebutan warisan. tinggalan wong atau warisan. Makanya Islam mengatur dengan jelas. Mengapa terjadi rebutan tadi itu? Mungkin mereka tidak memahami tata cara, tidak paham tentang hukum waris. Lek wis dipahami betul dan kita meyakini bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran itu benar, maka tidak akan terjadi konflik. Makanya persoalan warisan itu tidak pernah terjadi perbedaan antara ulama. Kenapa? Karena Allah ikut campur tangan secara langsung di dalam Al-Quran detail. Anak-anak sami anak itu ini ponakan sami dan tertulis langsung. Pembagian jelas dalam Al-Quran teknis. Yang kedua yang tidak pernah diperdebatkan itu adalah siapa yang boleh dinilai. Kau oleh sing iki kau oleh karo iki kau oleh Al-Quran jelas betul. Tapi kalau penjelasan itu berdasarkan hadis dan hadisnya bermacam-macam dari A, dari B, dari C dan biasanya terjadi perbedaan pendapat. Contoh masalah sholat, semua sepakat ngadep kulon kabeh, tidak ada perbedaan, semuanya ngadep kiblat. Tapi orang sing Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, orang sing lebihan, orang sing sedang ono sing biting meneng, ono sing biting diputar-putar. Pak sebenarnya bener kabeh. Semua punya dasar masing-masing. Gitu. Ono sing riyo mulai tanggal piro nanti. Ono sing 30, ono sing 29 tadi. Tapi yang 30 kan karena mendahului puasanya. Coba posone bareng riyoyone diki awake dhewe ku kanca-kancaku sing mau nakal-nakal biasa sampean melok riyo kapan melok sampean Pak melok sing diki aku akan oleh bonus sedino aku terus besok yang melok riyo meneh aku tapi saiki wis gak poso. Nah itu perbedaan karena pemahaman yang berbeda dan itu tertulis dalam hadis, tidak langsung tertulis di dalam Al-Quran. Mengapa tidak langsung dalam Al-Quran saja? Begitulah Allah memberikan kesempatan, peluang kepada manusia untuk berpikir, ya, untuk berpikir. Suatu saat nanti pasti orang semuanya akan berubah. Pola pikirnya dalam menentukan hal ini. Dulu zakat itu tidak pernah ada adil, langsung Pak Yai. Sekarang sudah berubah. Kenapa? Pemahaman terhadap ilmu agama ini semakin berkembang. Dulu kalau Muhammadiyah mengatakan ada tajdid, ada tarjih dan tajdid, pembaharuan dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Itu boleh dilakukan pembaharuan. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhuf,
sudah bandrolnya dari sana, itu tidak boleh dilakukan pembaruan, tapi justru harus dilakukan pemurnian. Makanya Muhammadiyah memang ada istilah gerakan tajdid. Tajdid itu ada pembaruan, ada pengembangan, ada pemurnian. Yang pemurnian itu adalah khusus pada ibadah-ibadah makhluk, sholat, puasa, kaji, ya, zakat, sudah jelas dari sananya, bandrolnya jelas, gak usah ditambah. Tapi kalau urusan-urusan teknis, bagaimana menentukan awal puasa, bagaimana berangkat haji dari Tegal Sari ke Mekah. Karena ada orang mengatakan, nggak sampai pengen nyontoh Nabi, plak, ya budal munggah haji, nompak untung. Karena ada orang benar-benar begitu ya, nggak boleh naik bis fitnah. Urusan berangkat itu urusan teknis, urusan muamalah. Saya sering ceritakan itu masalah adzan saja. Adzan itu kan mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, itu urusan ibadah makhluk. Orang saya dirubah. Bahkan orang yang usul diganti bahasa Indonesia atau bahasa setempat. Tidak. Ono yang protes, dulu pengen adzane plek kayak zaman Nabi, yo meneng menoro. Masalah menara, naik menara atau tidak, itu kan soal teknisnya. Bagaimana suara adzan bisa didengar oleh masyarakat secara umum. Sekarang sing menek menara lah spektre, itu sing adzan. Zaman cilik aku biar, sing adzan menek apa? Terus Pak Jamal itu, wit saking namanya, mau gak sih? Jadi menorone rongenan nompak. Iya Bang Atiman kerja nih. Lah itu sing ngadan itu kedua mengke. Dipastikan sing ngadan itu mesti sholatnya telat. Berikut kedua mari adan ya mengke mungkin teko ngesor mengke meneh. Arep ora sholat wis buyah. Ganjarane padha le sing ngadan karo sing sholat gitu. Saiki tak usah mengke. Kira-kira lek sing ngadan iki sumbene sara-sara tinggal klik saja bunyi suara. Kalau singatan cukup digital. Nah, ketika kita diperintahkan untuk bertakwa tadi, rukun dengan sesama muslim, sama mukmin. Apa kata Allah di akhir ayat tadi? La'allakum turhamun. Kamu semua akan mendapatkan keberkahan, keuntungan. Maka beruntunglah yang punya suami namanya Turhamun. Wonten sing ayatnya namanya Turhamun. Keberkahan. Bila sing wedok jenenge Siti Barokah. Turhamun, keberuntungan. Tidak ada ceritanya orang yang suka bercerai-berai, tukaran, kemudian dapat berkah. Wis jajal wis rumah tangga kok tukaran. Enak nggak kira-kira? Tidak bertanya. Mesti rezeki seret. Kalau pengen mendapatkan turhamun, kita harus bertakwa dengan mengimplementasikan takwa itu dalam bentuk kerukunan antar sesama orang-orang yang beriman. Bahkan dengan orang lain yang luar agama pun kita harus tetap rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau dalam kehidupan beribadah berlaku hukum, lakum dihukum waliya. Maka yang terakhir Allah perintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah dan jangan bercerai. Atau nggih? Terasa. Biasanya pun jam berapa? Jam 9.
Ya wis cukup jodoh kedua kan garing blenger. Ini biar ketagihan besok diundang lagi. Caranya kan begitu sama dengan sandiwara Angling Dharma itu. Sik kowe nek arep perang bersambung. Di sesuk nonton meneh. Ihdinas siratal mustaqim nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian tadi Mau'izah Hasanah hikmah halal pada malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Samanan SPD MKPD. Mudah-mudahan untuk doa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni dha'if faqawwini wa inni dalilun fa'izzani wa inni faqir fa'afini ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi Mau'izah Hasanah halal bihalal pada malam hari ini sudah kita lalui bersama. Sebelum penutup pengumuman untuk pengajian Bapak-Bapak Ranting insyaallah yang akan dilaksanakan tanggal 10 Mei 2024 pada hari Jumat malam Sabtu bertempat di rumah Bapak Imam Ghazali. Betul ya? Sesuai mangke informasi selanjutnya diingatkan kembali dengan undangan insyaallah seperti itu. Memasuki rangkaian acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada kesalahan selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.